Karena banyak sekali yang bertanya tentang masalah budget iklan yang tiba-tiba meledak sampai 6 kali lipat per hari. Padahal kami anggarannya cuma 50.000 per hari, tapi yang keluar kok bisa 300.000 per hari. Itu kenapa penyebabnya dan bagaimana cara kita bisa men-setting itu menjadi normal kembali. Maka teman-teman tonton aja video ini sampai selesai. Untuk teman-teman yang saat ini ya, mungkin masalah ini sudah lama terjadi ya. Ada orang beriklan satu hari ya 50.000 misalnya, atau satu hari 100.000, tapi kok bisa keluar sampai 300.000. Nah, itu kenapa? Nah, ini juga barusan saya setting tadi ya, salah satu klien saya gitu. Nah, pertama teman-teman sekalian, saya ingin menyatakan dalam bentuk fundamental awal yang harus teman-teman pahami ya. Jadi, iklan itu kalau misalnya perform, ya pada dasarnya ya perform, ya Google itu misalnya hari ini ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu, Minggu gitu. Senin itu kita keluar normal gitu kan. Harusnya anggarannya 100.000, yang keluar cuma 90.000 misalnya. Tapi Selasa tiba-tiba keluar jadi 300.000 teman-teman sekalian. Dia kaget, nah ini Selasa kok bisa 300.000. Pas Rabu dia 50.000. Ya Kamis ya padahal anggarannya 100.000 bisa jadi 70.000 dan lain sebagainya. Tapi Selasa ini kok saya bisa keluar sampai 300.000, dan itu apa penyebabnya? Secara umum iklan di Google itu satu bulan, berarti kalau satu hari 100.000, satu bulan itu tetap kenanya 3 juta. Ya, jadi kalau misalnya iklannya itu emang ya satu hari tiba-tiba emang performnya bagus dan jangkauannya emang luas pada saat itu, lagi rame, kebetulan lagi rame orang yang mencari dari kata kunci yang teman-teman targetkan tersebut ya, dan Google biasanya akan mengikut sertakan iklan kita ya untuk menghabiskan budgetnya di budget yang cukup besar. Jadi, tapi hitungan bulannya tetap sama. Hitungan bulannya tetap 3 juta per bulan, tapi kadang hari Senin 50.000, hari Selasa tiba-tiba 200.000, hari Rabu tiba-tiba 100, ya ada 150. Jadi ada yang naik, ada yang turun, ada yang besar banget, ada yang turun dan lain sebagainya. Dan itu adalah hal yang wajar. Ini teman-teman harus pahami dulu dalam bentuk fundamental iklan di Google Ads ya. Tapi tetap hitungan bulanannya tetap 3 juta per bulan. Ya, hariannya ada yang 100.000, ada yang 50.000, ada yang 70.000, ada yang 200.000 dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ada namanya kata kunci teman-teman sekalian. Nah, kalau teman-teman emang pengen ngaturnya biar supaya tidak kena hal-hal yang demikian gitu kan, takut nanti tiba-tiba kok ada yang meledak, anggaran kita bengkak gitu kan di hari-hari tertentu. Nah, teman-teman coba cek di bagian namanya kata kunci. Ada namanya kata kunci ya, bisa teman-teman lihat. Jangan bermain di kata kunci yang memang terlalu luas. Contoh misalnya saya nembak misalnya yaitu sewa mobil. Ya, sewa mobil itu menurut saya terlalu luas. Ya. Nah, mending teman-teman jelasin aja sewa mobilnya apa. Ya, misalnya sewa mobil Avanza Jogja. Nah, mending yang seperti itu, atau sewa mobil Jogja lepas kunci, atau sewa mobil Jogja murah. Nah, seperti itu. Sama seperti teman-teman ya nembak kata kunci yang lain ya. Misalnya kata kunci yang lain yang terlalu umum menurut saya itu anggaplah misalnya ya contoh jasa SEO misalnya. Bagi saya jasa SEO itu terlalu luas. Biar aman gimana? Jasa SEO Jogja, jasa SEO Jakarta, jasa SEO Jogja murah gitu. Nah, bermain di wilayah lokal seperti ini itu bisa menyebabkan anggaran iklan kita itu tidak sampai meledak, teman-teman. Ya, jadi budgetnya tidak sampai bengkak tiba-tiba. Maka kata kunci yang terlalu umum tadi itu yang bisa menyebabkan anggaran iklan kita tuh bisa bengkak. Ya, atau juga misalnya kata kuncinya udah satu kata terlalu umum lagi. Ya, dia jualan baju, jualan bajunya ya baju gitu doang, itu bunuh diri namanya, dan itu tidak diperkenankan untuk teman-teman bisa bermain di wilayah satu kata ya, bermain di Google Ads gitu kan. Nah, dua kata pun kalau bagi saya itu terlalu umum. Makanya bagi teman-teman yang rental mobil, saya sarankan rental mobilnya di mana? Rental mobilnya di Jogja. Ya, ambil aja kata kunci Jogjanya, sewa mobil Jogja, rental mobil Jogja, sewa mobil Jogja murah, sewa mobil Jogja 24 jam, sewa mobil Jogja lepas kunci. Nah, bermain di wilayah seperti itu tuh jauh lebih baik ya. Oke, itu mulai dari kata kunci. Itu juga mempengaruhi tiba-tiba nanti budget iklannya bengkak ya. Nah, yang ketiga ada namanya kata kunci negatif, teman-teman. Ya, kata kunci negatif ini juga
penting ya untuk teman-teman mengatur itu semua. Kenapa? Karena kata kunci negatif ini kalau tidak kita atur dia kemana-mana. Sampai kata kunci PDF kita masuk, cara, tutorial juga masuk, manfaat. Padahal itu adalah kata kunci informasi yang kita sebenarnya tidak layak untuk kita gunakan itu. Download ya, gratis ya. Kemarin contoh misalnya dia kata kuncinya adalah jasa cabut gigi gitu kan, dokter gigi dan lain sebagainya. Nah itu sampai ada BPJS gratis. Jadi orang-orang yang WA nanyain gratisnya. Orang-orang WA nanyanya yang bukan bagian dari program kita. Maka bukan bagian dari program kita atau yang apa yang kita jual ternyata bukan. Ya masukkan dia di kategori kata kunci negatif. Biar supaya orang lain tidak terpengaruh dari kata kunci tersebut gitu kan. Ya kemarin ada gratis, dia ngejar. Apa benar ini gratis? Lah tidak gratis. Kalau saya ketik gratis keluar iklan Anda. Ya, maka bertanggung jawab Anda lah. Ini yang bahaya gitu kan. Kita disuruh bertanggung jawab padahal kita tidak buka kelas gratis. Ya, tapi dia merasa dia mengetik kata kunci gratis, keluar iklan kita. Nah, itu hati-hati ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah yaitu jangkauan kita terlalu luas, teman-teman. Misalnya teman-teman targetnya adalah negara. Makanya saya termasuk orang yang sangat tidak menyarankan bermain di wilayah negara. Misalnya saya mau target United States, oh itu luas banget. Saya mau target Indonesia, Mas. Jangan. Ya. Maka harus diriset lagi nih kata kunci kita. Kalau di Google Keyword Planner nanti teman-teman bisa melihat kata kunci ini apakah ya di Indonesia itu dicari di kota-kota mana saja. Misalnya di Indonesia ternyata yang paling banyak tuh Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Sudah berarti masukkan aja wilayah Jabodetabek. Ya, kalau emang targetnya tidak sampai wilayah timur sana, Papua, Jayapura, Sorong dan lain sebagainya, saran saya tidak perlu masukkan jangkauannya sampai ke sana. Ya, jangkauan itu emang betul-betul dicari. Makanya kita mindset kita bermain di wilayah Google Ads itu adalah jualah ya produk kita yang dicari orang. Ya, dan carinya di mana? Kalau carinya adalah di kota tersebut, target dengan kota tersebut. Nah, apalagi kalau jangkauan teman-teman sekalian adalah targetnya mainnya wilayah lokal. Tadi sewa mobil Jogja, sudah kita cari sewa mobil Jogja itu dicari di mana sih? Ternyata di Google Keyword Planner orang yang nyari sewa mobil Jogja itu yang orang Jogja, yaitu dan juga orang yang berada di Jakarta, orang yang berada di Sumateranya wilayah mana? Nah, ambil titik-titik yang jelas saja. Kenapa? Karena bisa jadi orang deal-dealan bukan di kota Jogja tersebut, tapi masih berada di kota yang lain. Contoh lah, saya misalnya masih berada di Jakarta, saya ketik sewa mobil Jogja. Saya berharap keluar iklan kita dan saya sewa dia, saya bayar dia, saya transaksi itu pada saat saya masih berada di Jakarta belum sampai Jogja. Saya bilang, halo Pak, saya mau pakai jasa mobilnya ya, sewa mobil Jogjanya. Kemungkinan minggu depan saya baru sampai Jogja, tapi saya DP dari sekarang aja gimana? Boleh, boleh. Nanti ketika sampai di Jogja saya bayar full, nanti saya dapat kuncinya dan lain sebagainya. Nah, begitu teman-teman sekalian. Oke ya. Jadi bisa lakukan seperti itu, tapi jangan teman-teman sekalian terlalu luas ya, terlalu luas. Nah, yang kelima nanti teman-teman sekalian bisa juga mengatur namanya yaitu bidding ya, CPC ya, saya bilang cost per click itu bisa diatur nggak? Bisa-bisa saja untuk bisa ngatur. Kita takut ada CPC yang tiba-tiba membengkak, tiba-tiba ada yang 50.000 per klik, ada yang 30.000 per klik ya, teman-teman bisa atur sesuai anggaran aja. Saya mampunya per klik cuma 1.000 ya Mas Didik, sudah coba yang 1.000 aja. Nanti CPC teman-teman letakkan 1.000, kita anggarkan 100.000 per hari, berarti kita berharap Google menawarkan sama orang-orang 100 klik per hari. Gitu ya, dan itu belum di luar dari namanya itu pajak ya teman-teman, 9,9% atau 10%. Nah, ini alasan kenapa budget iklan kita tiba-tiba ada yang membengkak. Jadi itu adalah hal yang wajar teman-teman, tapi harus disetting lagi, harus dilihat lagi apa yang kira-kira jangan-jangan ini penyebab kita bengkak iklan kita di budget hariannya. Oke, biar supaya aman, maka teman-teman nanti pastikan memahami video yang saya sampaikan ini. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.